Kok background sekolahan. Puji syukur alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini dengan puji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan yang mulia paduka Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada umatnya hingga akhir zaman. Para ustadz semua, untuk malam ini kita lanjutkan lagi bahasa Arabnya setelah minggu kemarin sudah. Hari Seninnya juga rada terganggu sehingga rada panjang perasaan nggak ketemu itu. Mudah-mudahan bahasa Arab kali ini bisa disampaikan dengan sempurna, dengan penuh berkah. Oleh karena itu kepada Ustadz dipersilakan Ustadz Mangga. Baik, syukur Ustaz Al-Fadil, kita lanjut saja. Suara saya terdengar Ustaz? Jelas Ustadz. Baik, kita lanjut. Jelas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang kelas Zoom meeting. Kita akan melanjutkan mulazamah kita dalam kuliatul i'dad al-lughawi bi silsilati durusil lughatil arabiyyah, yaitu kelas persiapan bahasa Arab pada serial pelajaran bahasa Arab, dan insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita pada matrikulasi pelajaran nahwu di pertemuan yang ke-6, membahas kecabangan fiil atau fiil ditinjau dari lazim dan ta'addinya. Namun sebelumnya mari kita ucapkan sholawat beserta salam semoga tercurah teruntuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk ahli bait, para sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah untuk kita selaku umat beliau. Baik, kita akan bahas di bahasan matrikulasi pertemuan ke-6 pelajaran nahwu pada bahasan fiil dari aspek butuhnya objek atau tidak dalam sebuah pola kalimat. Nah, telah tampil di hadapan antum semua. Ini saya matikan dulu ya. Kayaknya sinyalnya lagi kurang bagus. Baik. Pembahasan fiil pada kesempatan malam hari ini adalah pada bahasan apakah fiil itu ketika digunakan dalam sebuah pola kalimat membutuhkan objek atau tidak, maka nanti pembagiannya dibagi dalam dua keadaan. Jadi fiil itu merupakan kata kerja, ya, dan
kata kerja yang disusun dalam pola kalimat verbal atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah fi'liyah, itu kadang-kadang membutuhkan objek, ya, kadang-kadang tidak membutuhkan objek. Ya. Yang kalau dalam tata bahasa Indonesia itu ada kalimat aktif transitif, ya. Ada kalimat aktif intransitif. Transitif itu membutuhkan objek, ya. Kemudian intransitif itu tidak membutuhkan objek. Nah, dalam tata bahasa Indonesia, kata kerja transitif dan kata kerja intransitif ini dibahasakan dengan istilah, ya, fiil lazim dan fiil muta'addi. Kata kerja transitif disebut dengan fiil muta'addi atau fiil yang membutuhkan objek. Ya. Kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek disebut fiil lazim. Kan kalau di dalam pola kalimat aktif, ya, atau pola kalimat verbal itu kan susunannya subjek predikat, ya, yang intransitif kata kerjanya gitu ya. Yang kata kerjanya transitif itu bisa subjek predikat objek, subjek predikat objek keterangan, subjek predikat objek 1, objek 2 keterangan, dan seterusnya. Nah, dalam tata bahasa Arab, ya, kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu adalah fiil lazim. Maka kalau pola kalimat verbal yang tidak menggunakan objek, artinya menggunakan fiil lazim, maka denahnya cukup fiil dan fa'il. Tidak perlu ada maf'ul bih, tidak ada perlu pakai maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, dan seterusnya gitu ya. Sehingga bolehlah kita persamakan, ya, bahwa yang dimaksud fiil lazim ini adalah fiil yang tidak membutuhkan objek, atau dalam tata bahasa Indonesia ini namanya kata kerja intransitif, ya. Jadi fiil lazim ini adalah kata kerja intransitif. Jadi nanti kalau dibuat pola kalimat verbalnya, kalimat aktifnya itu hanya tersusun dengan subjek predikat, atau dalam bahasa Arab cukup dengan fiil dan fa'il, gitu ya. Sementara, ya, kata kerja yang membutuhkan objek dari pekerjaannya adalah fiil muta'addi, atau dalam tata bahasa Indonesia disebut dengan fiil atau kata kerja transitif. Nah, sekarang kita definisikan dulu, ya, secara nahwu apa yang dimaksud dengan fiil lazim dan apa yang dimaksud dengan fiil muta'addi. Ya. Fiil lazim atau al-fi'lu al-lazimu pengertiannya dua adalah ma la yahtaju ila maf'ulin. Ya. Fiil yang tidak membutuhkan kepada adanya maf'ul. Jadi fiil lazim itu adalah ma la yahtaju ila maf'ulin. Fiil yang tidak membutuhkan adanya maf'ul atau objek. Misalnya
koma, hadoro, kemudian jalasa. Nah, nanti kalau dibuat pola, tadi polanya cukup fiil dan fa'il. Misalnya koma Zaidun. Ya, koma Zaidun. Ya, Zaid telah berdiri. Ya, Zaid telah berdiri. Hadoro Muhammadun. Muhammad telah duduk. Gitu ya. Kemudian jalasa Yasirun. Yasir telah hadir. Nah, ini pola-pola kalimat yang susunan kalimat verbalnya itu disusun oleh kata kerja intransitif atau fiil lazim. Jadi dinahnya nih atau struktur pola kalimatnya itu hanya disusun oleh fiil dan fa'il, subjek, predikat dalam tata bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ya, adalah fiil muta'addi. Fiil muta'addi atau al-fi'lu al-muta'addi. Ya. Fiil muta'addi adalah huwa ma yahtaju ila maf'ulin. Ini kebalikannya. Kalau tadi fiil lazim adalah malah, kalau ini ma. Ma-nya mausulah, artinya fiil yang membutuhkan ya kepada maf'ulnya atau fiil yang membutuhkan objek. Sehingga dalam pola kalimatnya nanti tidak hanya berhenti pada subjek predikat, tapi harus ada objeknya, SPO. Atau tidak berhenti pada fiil dan fa'il. Pasti di situ ada maf'ul bih misalnya, atau maf'ul fih, atau maf'ul ma'ah, atau maf'ul mutlak, atau tamyiz, dan seterusnya. Yang nanti kita akan bahas di jilid 3 Durusul Lughah al-Arabiyah ya, ketika menjelaskan tentang isim-isim mansub. Gitu ya. Sehingga dengan kata lain fiil muta'addi ini adalah fiil atau kata kerja yang sifatnya transitif atau membutuhkan kepada objeknya. Cirinya gampang. Mana menentukan fiil muta'addi, mana lazim? Ya kalau kalimatnya itu hanya ada fiil dan fa'il, berarti fiil yang disajikan pada saat itu adalah fiil lazim. Kenapa? Karena tidak membutuhkan objek. Ya. Kalau struktur pola kalimatnya itu ada objeknya atau setelah fiil fa'il ada kata lain yang misalnya i'rabnya nasab, maka dia adalah objek, sehingga fiil yang disajikan pada pola kalimat tersebut adalah fiil muta'addi. Itu kalau ditinjau dari aspek susunan pola kalimatnya. Tapi kalau ditinjau dari keberadaan wazannya, misalnya, maka di sini dibuka ada beberapa kunci cara menentukan apakah fiil yang disajikan dalam pola kalimat tertentu itu disebut sebagai fiil muta'addi ataukah bukan. Maka di sini ya, fiil muta'addi itu ya bentuknya bisa diketahui oleh 3 keadaan sebagai berikut. Ya.
Nah, di bawahnya itu ta'diyatul fi'li al-lazim. Ya. Ta'diyatu ya al-fi'li al-lazim. Ya. Memuta'addikan fi'il lazim. Artinya kata kerja intransitif ya itu akan bisa dijadikan sebagai fi'il muta'addi setidaknya karena 3 hal. Pertama, fi'ilnya mengikuti wazan fa'ala. Ya, ala wazni fa'ala. Ya, fa'ala. Contohnya allama, asalnya alima jadi allama. Kenapa? Karena mengikuti wazan fa'ala. Ya. Kemudian kabbaro. Kabbaro. Ya. Kabbaro asalnya kaburo. Ya. Kemudian bisa juga ya melalui wazan af'ala. Misalnya akhroja, asalnya khoroja. Ya. Kemudian azharo asalnya doharo. Ya. Kemudian yang ketiga diakhiri dengan huruf jar. Jadi kalau ada pola fi'il fa'il ya diakhiri dengan huruf jar yang maknanya keterangan atau hal, maka dapat dikatakan fi'ilnya itu adalah fi'il muta'addi. Misalnya dahaballahu binurihim. Dahaballahu binurihim. Ya. Nah, ini cara kita ya bisa membedakan mana fi'il muta'addi, mana fi'il lazim. Mana kata kerja transitif membutuhkan objek, mana kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau intransitif. Gitu ya. Sebentar. Berikutnya ketika sebuah pola kalimat ya distrukturkan dengan fi'il muta'addi ya, maka kebutuhan atas objeknya itu kadang-kadang bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, maka di sini kita akan bahas mengenai fi'il muta'addi ini ketika disusun dalam pola kalimat, maka nanti objek yang dibutuhkan dalam pola kalimatnya itu ya bisa satu maf'ul, bisa satu objek, ya, bisa juga dua objek atau lebih. Ya kayak dalam pola bahasa Indonesia saja kan ya. SPO, ada SPOOK, ada SPOK dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti setelah denah fi'il fa'il, setelah subjek predikat itu ada denah lain. Ya, bisa objek pertama, bisa objek kedua, bisa keterangan tempat, keterangan waktu dan seterusnya. Ya, sehingga di sini kemuta'adiyannya ada yang yahtaju ila maf'ulin wahidin, hanya membutuhkan kepada satu objek saja. Ada juga yahtaju ila maf'ulaini
au aksar. Ya. Bisa juga membutuhkan kepada 2 maf'ul atau bahkan lebih. Sekarang kita buatkan dalam pola contoh kalimat. Yang pertama, alladzi yahtaju ila maf'ulin wahidin. Fi'il muta'addi yang membutuhkan kepada satu objek saja. Misalnya fi'il akala, makan. Ya. Fi'il syariba, minum. Fi'il nasaro, fi'il nasoro, menolong. Fi'il kataba, menulis. Fi'il qatala, membunuh. Fi'il fahima, memahami. Nah, fi'il-fi'il ini bisa dikategorikan ke dalam fi'il apa tadi? Fi'il muta'addi. Ya. Sebenarnya bisa juga dikategorikan sebagai fi'il lazim, tinggal nanti dilihat pola kalimatnya ya, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa penyadian fiil itu diketahui dia itu muta'addi atau kan lazim kalau di situ ditampakkan atau tidaknya akan kebutuhan objeknya. Kalau ditampakkan kebutuhan objeknya berarti fiil itu ya, merupakan fiil muta'addi. Mislun, misal gitu ya. Kataba Muhammadun ar-risalata. Kataba Muhammadun ar-risalata. Muhammad menulis. Atau kalau secara lafziyah telah menulis Muhammad ar-risalata, surat. Ya, kalau kita terjemahkan ya. Muhammad telah menulis surat. Gitu ya. Muhammad telah menulis surat. Nah, Muhammad itu adalah fa'il, kataba adalah fi'il. Nah, persoalannya itu kalau polanya jumlah fi'liyah gitu ya, maka fi'il dulu ditulisnya baru fa'ilnya. Kalau tata bahasa Indonesia kan harus ya, harus orangnya dulu, harus subjeknya dulu, baru predikatnya, baru pekerjaannya, baru perbuatannya. Gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau polanya jumlah fi'liyah, ya predikatnya dulu atau fi'ilnya dulu baru fa'ilnya. Gitu ya. Baru setelah itu, ya, ketika dianalisa sudah terkenali, sudah teridentifikasi adanya fi'il dan fa'ilnya, maka setelah keduanya pasti adalah objek atau maf'ul. Ini maf'ul itu macam-macam, ada maf'ul bih, objek, ada maf'ul fih, ya. Ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul ma'ah dan seterusnya. Gitu ya. Maka fi'il kataba di sini dikategorikan sebagai fi'il muta'addi. Ya, dengan kebutuhan akan objeknya hanya satu saja, yaitu ar-risalata. Contoh berikutnya misalnya fahima at-talibu ad-darsa. Fahima at-talibu ad-darsa. Fahimat talibu ad-darsa. Fahimat talibud darsa.
Fahima adalah fi'il. Nah, ini mengikuti wazan fa'ila. At-talibu adalah fa'il. Ad-darsa adalah maf'ul. Sehingga fi'il fahima di sini ketika disajikan adanya objek yaitu ad-darsa, maka fahima ini adalah fi'il lazim. Maaf, fi'il muta'addi. Kenapa? Karena dia dibutuhkan kepadanya adanya objek yaitu ad-darsa. Ya. Pelajar laki-laki itu telah memahami pelajaran ini. Ya. Itu fi'il muta'addi dengan satu objek. Ya. Berikutnya kategori fi'il muta'addi yang membutuhkan dua objek atau bahkan lebih. Ya. Yaitu al-fi'lu al-muta'addi alladhi yahtaju ila maf'ulaini au aksara. Ya, yaitu fi'il muta'addi yang membutuhkan ya kepada dua objek atau lebih. Misalnya akto. Ya. Akto itu memberikan. Ya. Akto itu memberikan. Biasanya pemberiannya ini bersifat imateril. Bersifat imateril. Biasanya seperti itu ya. Kemudian sa'ala. Ya. Kemudian sa'ala. Bertanya. Kemudian apa ini? Kasa. Kemudian fi'il kasa. Kasa ini adalah bisa diartikan apa ya? Menghiasi, mendandani, memoles dan semisal. Ya. Kemudian albasa memakai. Ya. Kemudian manaha memberi. Ya, hampir sama dengan akto. Ya, kalau akto itu pemberiannya identik dengan apa namanya? Imaterial gitu ya. Kalau manaha itu sifatnya material. Ya. Kemudian a'lama. Ya, a'lama itu mempelajari atau mempelajari. Ya. Contoh dalam pola kalimat misalnya ya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Khalila. Perhatikan teman-teman, kata ittakhoda artinya mengambil atau menjadikan. Ya. Kemudian Allah itu fa'ilnya. Orang yang melakukan pekerjaan ittakhoda. Setelah itu ada objek yang dikenai ittakhoda, yaitu sosok Ibrahim dan predikat dia sebagai Khalilullah sehingga dikatakan Khalilah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai
kekasihnya atau khalilnya, gitu ya. Orang yang disayangi Allah. Perhatikan kata Ibrahim, dia adalah maf'ul, khalilan juga adalah maf'ul. Sehingga pola kalimat ini fi'il muta'adinya diberikan dua objek, yaitu Ibrahim dan Khalil. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini tiga maf'ul. A'lamtu Muhammadan al-khaira sahihan. Ya. A'lamtu Muhammadan al-khaira sahihan. Ya. A'lamtu, aku mengetahui. Jadi itu sudah fi'il beserta fa'ilnya. Fa'ilnya diketahui dari domir mutaharikah tu. Asalnya a'lama, domirnya ana menjadi a'lamtu. Aku mengetahui Muhammadan, bahwa Muhammad al-khair, benar, sahihan, juga sahih. Bukan al-khair ya, al-khobaro teman-temannya. Aku baca kecil tulisannya. A'lamtu gitu ya. Muhammadan al-khobaro sahihan. Bukan khair ya. Titiknya 2. Bukan titik 2 tapi titiknya 1. Ya, tidak terbaca ya. A'lamtu, aku mengetahui Muhammadan, bahwa Muhammad al-khabaro, membawa berita sahihan, yang benar. Itu ada 3 maf'ul. Pertama Muhammadan, kedua adalah al-khabaro, yang ketiga adalah sahihan. Ya. Berarti fi'il a'lamtu itu adalah fi'il muta'addi dengan 3 objek. Pokoknya kalau objek itu selalu dibaca nasab, ya. Kalau dalam keadaan isim alam bertanwin menjadi fathah tain, kalau dalam keadaan isim nakirah menjadi fathah tain, kalau isim yang berpartikel al maka dibaca 1 fathah saja. Muhammadan sebagai isim alam, al-khobaro sebagai isim ma'rifah berpartikel al, sahihan sebagai isim nakirah. Berikutnya, ya, allamal insana malam ya'lam. Malam ya'lam. Allama fi'il, ya. Kemudian beserta fa'ilnya, dalam hal ini domirnya mustatir, yaitu domir huwa. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allama, Allah memberikan pengetahuan al-insana. Nah, ini berharokat fathah, berarti dia maf'ul. Ya. Al-insana, kepada manusia, malam ya'lam, apa yang tidak diketahui, apa yang ia tidak ketahui. Allamal insana malam ya'lam. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari contoh fi'il muta'addi, baik dengan 1 objek, 2 objek, atau lebih, ya.
di mana untuk menganalisa dari apakah fiil itu dikatakan fiil muta'addi ataukah fiil lazim, maka bisa dilihat keberadaan ada tidaknya pada objeknya. Baik, sampai sini materinya. Ada yang ingin tanyakan sebelum nanti kita praktek baca pada bahasan di Kitabus Siyam dari matan Al-Ghaya wa Takrib lil Imam Abi Suja Asy-Syafi'i. Ustaz, Ya. ini allamal insana ma lam ya'lam ini 3 juga memplumbinya Ustaz ya. Mau musul sama jumlah lam ya'mal ini sebagai plumbi ketiga gitu. Ya, jadi di situ malam ya'lam itu kategorinya ya adalah khobar dari objeknya atau penjelasan yang lebih mendetail dari objeknya, gitu ya. Nah, jadi al-insana itu adalah objek, malam ya'lam itu ya penjelasan dari keberadaan objeknya yang menunjukkan bahwasanya fiil alama itu adalah fiil muta'addi. Objeknya cuma satu, cuman ketika objek itu diperluas dengan gambaran khobarnya, maka sesungguhnya sudah dipastikan bahwasanya fiil itu adalah fiil muta'addi. Seperti yang ada di dalam catatan di atasnya tuh ya, yaitu saya tadi pakai ini. Pada bahasan ta'diyatul fi'li al-lazimi gitu ya. Itu kan ada poin yang ketiga. Ya. Poin yang ketiga itu adalah biharfil jar. Nah, biharfil jar itu adalah khobar. Ya. Khobar dari keberadaan yang dikategorikan sebagai maf'ul bihnya. Gitu. Sehingga kalau seperti itu, meskipun maf'ul bihnya tidak kelihatan, lantaran hanya diberikan keterangannya saja dalam bentuk khobar, maka sesungguhnya itu adalah fi'il muta'addi, gitu ya. Sama dengan allamal insana ma lam ya'lam. Bedanya kalau al-insana sudah ada maf'ul bihnya, sementara ma lam ya'lam itu adalah khobar dari maf'ul bih yang pertama itu tadi, gitu ya. Jadi intinya kalau ada fiil beserta fa'ilnya, kemudian selanjutnya ada kata lain, dipastikan dia adalah fiil muta'addi, gitu ya. Baik itu dari kejelasan maf'ulnya ataupun dari khobar dari maf'ulnya, begitu ya. Jadi yang poin alamal insana malam ya'lam itu khobar hanya al insana, malam ya'lam itu maf'ul bihnya itu adalah hanya al insana, sementara malam ya'lam itu adalah khobar dari al insan, yang mana sebelum dikasih tahu sama Allah ya al-insan itu dia tidak tahu gitu. Karena itu ya'lam di situ bukan af'alnya Allah tetapi af'alnya al-insan yang kedudukannya sebagai khobar dari al-insan tadi, bahwa insan itu
tidak akan tahu sebelum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lam ya'lam itu bukan fiil Allah, tapi fiilnya al-insan selaku khobar yang menjelaskan tentang keberadaan al-insannya sebelum diberitahu oleh Allah tentang ilmu. Gitu ya. Di malam ya'lam itu khobar dari al-insan. Khobar dari maf'ulnya. Begitu? Ada lagi? Kalau tidak ada, maka ditampilkan Ustadz Wawan kelanjutan dari obrolan yang kemarin dari matan Boyawat Takrib pada kitab usia. Jadi kalau ada saya share materi apa gitu ya, meskipun bacanya kapan, di-download aja. Itu tuh ada manfaatnya sebenarnya. Misalnya antum punya sekolahan gitu ya. Nanti bisa kepake suatu saat nanti. Baik, kemarin sampai syara itu wujub bisyami arba'atu asya'a, ya. Syarat-syarat wajib dari ibadah saum itu ada 4, yaitu al-Islam, dia harus muslim, al-bulugh, dia harus balik, al-aqlu, dia harus akil, al-qudratu ala saumi, dia mampu melaksanakan saum. Berikutnya hal-hal yang membatalkan saum. Turun ke bawah. Maaf, fardunya saum ya. Ya, silahkan dilihat. Ya. Kalau di sini kecil, coba antum dibuka dari WA. Kalau WA kan bisa digedein kecilin ya. Ini saya lihat dari WA. Dari PDF yang di WA. Ya. Ya. Ya, silakan ada yang mau baca? Ya, saya tahu. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Faro idus saumi arba'atan asya'an. Arba'atu asya'a. Faraidus saumi dia adalah mubtada, gitu ya. Mubtadanya kan harus isim ma'rifah. Nah, cuman di situ isim ma'rifahnya diduduki oleh idhofah. Ya. Kemudian khobarnya arba'atu asya'a ini idhofah juga. Jadi idhofah ketemu idhofah itu adalah apa namanya? Mudhof nilai asya. Bilang suara. Ada 4 macam, ada 4 sesuatu atau 4 macam, ada 4 gitu ya. Baik, lanjut. Siapa atau mau Ya. Ustaz, ya ikro bisurah ya, yang keras ya biar an-niyat ya. an-niyatu fa in kana as-sawmu faradan ka ramadana aw nadharan fala budda min iqa'in niyati lailan wa yajibul ta'yina fi sawmi
faradi ka Ramadana. Artinya, Maka jika saum puasa wajib seperti puasa Ramadan atau nazar, maka harus iqa'in niyah, menghadirkan niat pada malam ya, hari, dan wajib ta'yin ayyan menentukan. wajib menentukan pada puasa wajib seperti puasa Ramadan. Ya, betul. Jadi, fa'in kana saumu fardhon, maka jika saumnya itu apa namanya memutus memutus sumpah gitu ya. Kalau ada orang kosam begini 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 tiba-tiba mau membatalkan kosamnya, maka wajib jadinya puasanya tuh namanya puasa kafaroh juga gitu ya. Kan ya itu wajib. Suaranya putus-putus. Ya meski memang tidak ada ininya ya, bukan tidak ada redaksi dari nabinya kalau bicara talafut, tapi iqa'nya itu memang demikian adanya. Ini yang membedakan antara saum wajib dengan saum sunnah. Kalau saum sunnahnya misalnya besok Senin ya, kan saum sunnah ya. Malamnya kita nggak ada niatan untuk saum sampai jam 10 kadung belum sarapan belum ngopi, kita mau saum Senin lah gitu ya, maka boleh sah saum Seninnya. Tapi kalau saum wajib itu malamnya harus iqaq, harus menghadirkan ya, harus apa ya, dihadirkan dan disemayamkan niatnya itu di dalam hati bahwa besok kita akan puasa Ramadan gitu ya. Kita harus menghadirkannya di malam harinya. Tapi kalau puasa sunnah sebelum zuhur, kalau sebelum zuhur maka sah. Nah, jam 11 atau beberapa menit sebelum doa kadung belum makan, belum ngemil, belum sarapan, bentar lagi makan siang, juga belum lapar, udah niatin aja saum sunnah Senin misalnya. Maka itu sah. Sekali lagi, tapi kalau puasa wajib harus menghadirkan pada malam harinya. Bahasa fikihnya itu iqaq. Ya, adapun dalam Syafi'iyah ada talafut itu sifatnya menyempurnakan agar kehadiran niat dalam hati itu bisa disempurnakan dengan lafaz ya. Kemudian niatnya juga harus takyin, harus jelas bahwa kita itu mau saum Ramadan atau saum nadar misalnya. Wa yajibu at-ta'yina, dan wajib ya mengkhususkan fi saumil fardhi ya pada saum Ramadan pada saum wajib ka Ramadana ya. Seperti puasa bulan Ramadan. Ayat scroll. Berikutnya siapa berikutnya? Cek. Ya. Bismillah. Al-imsaku anni. Bacanya apa? Al-imsaku
anni. Jangan ani, kalau ani mah ada tasdidnya di situ. Anni. Al-imsaku anni. An, Oh, an. Al-imsaku an. Imsak diantaranya, imsak adalah an itu apaan? an, yaitu An apa an? yaitu Hujar. an, yaitu Yaitu mah huwa bisa yakni kalau ya ai imsak, Tentang. apa? imsak. Annya apa annya an? An itu apaan? Tentang. Diantaranya Huruf jer an artinya apa? Huruf jer an artinya an, Di antara. imsak yaitu diantara bukan. Ya udah imsak itu artinya imsak apa? Menahan. imsak menahan Ya menahan apa? dari Ya itu an itu dari al iya ya. imsaku an. Ya. Al imsaku adalah menahan an dari. Nah, yang ditahan itu apa saja di bawahnya gitu ya. Al-akulu wasyarabu Kalau ada an dibaca an al-akli wasyarabi wasyurbi. wasyurbi makan dan minum. Ya, terus penjelasannya Fa inna akli fa'in fa inna fa'in kalau ada fiil pakainya in nggak pakai inna. fa Kalau in 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 fa in akli fa'in akala fa in akala nasia nah nasia nasian kalau ada alifnya itu tanda dia perlu dibaca tanwin. Ahadan ada alifnya perlu dibaca tanwin fathah tain. Fa'in akala nasian au jahalan jahilan jahilan lam yaftar lam yaftori lam yuftir. oh lam yuftir Ya, lam yuftir. lam yuftir Misalnya ya yang dimaksud dengan al-imsaku imsak akli wasyurbi menahan diri dari makan dan minum itu ya fa'in akala nasian maka jika makannya itu karena lupa au jahilan ya atau tidak tahu lam yuftir maka dia tidak membatalkannya. Jadi apa kalau begitu? Kalau begitu al aklu was apa? siap Ustaz Atau jahilan tidak tahu maka tidak apa-apa atau tidak membatalkannya. Redaksi jahilan ini memang bagi kita sesuatu hal yang nggak mungkin, tapi bagi sebagian yang lain boleh jadi itu menjadi apa namanya sebab bagi orang yang jahil itu tidak batal. Karena apa? Karena ketidaktahuannya. Ya, jadi kalau makannya lupa, ya nggak batal. Misalnya lagi ngobrol enak-enak, tahu-tahu ada makanan di meja, nggak sengaja kita makan, maka makan pada saat itu tuh tidak sampai membatalkan saum. Baik, berikutnya scroll Ustaz. Padu yang ketiga, siapa mau? Ya, silakan.
Ya, saya tahu. Ya. 3. Al-jima'u Nah, al-jima'u amada amidan. wa amidan wa amal jima'u nasian Ya. faka Bakal akli. fakal akli nasian. Ya, artinya Amida. Tahu ya apa? fardu yang Apa tadi? Putus. Putus ya. Iya, jima. Enggak ada. Cek, Enggak cek. kunci. ya, harus Tes. ditahan. Putus-putus tadi. Suaranya. Ya. Jadi al-jima'i karena ada an sih atasnya ya. Oh iya. Al-jima'i Al-jima'i. jima amidan secara sengaja. Jadi Amida. tidak boleh jima secara sengaja di hari Ramadan. Wa Mana? amal jima'u nasian, adapun jimaknya karena lupa, fakal akli, maka seperti makan nasian dalam keadaan lupa. Lupa. Ya, Bisa lupa ya. itu yang ketiga. Ada tadi. Yang pertama Jima. al-imsak, yang kedua adalah asyarbu, al-imsak yang ketiga adalah al-jima'u. Nah, sekarang yang keempat. Ta'am, ta'amudu, Dan Hamzah. Nggak kedengeran. Tidak terdengar suaranya. Terdengar Ustadz. Halo. Kecil, suaranya kecil. Cek. Ya, sip. Halo. Masuk Ustadz. Ada. Ya, Ta'am lanjut. taki'i. Ini kurang dekat. Mic-nya. Menyengaja untuk kita menyengaja untuk mun. Berikutnya ke bawah. Nggak jelas, Tad. Diulangi. Artinya apa itu? Yang Pak. yang keempat artinya nggak jelas tadi, keputus. maksudkan muntah.
yang menyengaja muntah. Walau bahwa ini lancar dulu. Ya, lo apanya yang tidak jelas? Diulangi yang keempat, Ustadz. Suaranya ngilang, Ustaz. Ta'amudit taqai'i. Harusnya takom mudil qai'i. Menyengaja muntah. Meskipun kalau bola bahu al-qai'u, ya, meskipun ya, selanjutnya selanjutnya atau perlu diulang lagi? Putus-putus ya. Iya, Tat, putus-putus suaranya. Kalau bola bahu al-qai'u, maka seandainya, ya, muntahnya itu karena keadaan, artinya tidak disengaja, lam yubtil saumuhu, maka saumnya itu tidak batal. Yang jelas kalau tidak ada faktor ta'ammud, ya, kesengajaan, maka tidak batal. Tapi kalau karena kesengajaan, maka batal. Ya, koi itu kalau sifatnya bola bah, memang kondisinya saya itu memang mual dan mau muntah, gitu ya, maka itu tidak membatalkan. Tapi yang membatalkan itu yang memang dipaksa muntah, muntah, gitu ya. Ya, silakan berikutnya pembatal saum ada 10 ya, cuman di sini dikelompokkan menjadi 6. Ya, ada 10 juga, cuman digabung-gabung gitu ya. Saya sebut aja ya biar cepat ya. Bagian atas, Ustaz Dede. Ustaz. Walladzi bismillahirrahmanirrahim. Turu bihi as-shaimu asaratu asya'a. Terputus, Ustaz. Bilang, Ustaz, terputus, Ustaz. Nggak jelas. Walladzi yafturu bihi as-shaimu asyaratu asya. Tadi asyaratu asya'a. Jadi yang membatalkan
orang ada 10. Ya. Al-awal asani yang pertama ada 2. Ya, silakan. Yang pertama dan yang kedua siapa? Abu Yahya. Ustaz, Ya, silakan. ma wasala amadan ilal jawfi wa ra'si. Ma wasala amadan. Ilal jawfi wa ra'si. Ya. Al-muradu imsaku siyami an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan. Hilang guys suaranya. Ustaznya. Yang mana nih? Ya, ma wasala amadan ilal jaufi warroksi. Jadi apa saja yang menghantarkan kepada kesengajaan, ya, atau yang mengantarkan secara sama, ma wasala itu adalah apa saja yang menghantarkan amadan secara sengaja, al-jauf, ya, memasukkannya ke dalam kerongkongan, waroksi dan kepala. Jadi kita itu ketika berpuasa terlarang memasukkan apa saja yang dimasukkan secara sengaja, baik melalui mulut ke jauf, ke tenggorokan, atau di wilayah sekitar kepala. Gitu ya, misalnya obat tetes mata, gitu ya. Meskipun itu tidak terkategori sebagai al-aqlu. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i begitu. Tetes mata, gitu ya. Ya. Kosmetik bagi perempuan hati-hati tuh ya. Kenapa? Karena ya waret telinga, ya, waret telinga, gitu ya. Dalam pandangan Syafi'iyah itu termasuk kategori yang terlarang, ya, dan membatalkan puasa. Jadi bukan hanya sekedar memasukkan ke dalam kerongkongan, gitu ya, tapi memasukkan sesuatu ke dalam. Ya, meskipun di sini dikasih penjelasan, ya, al-muradu maksudnya imsakus shaimi. Orang yang berpuasa itu hendaknya menjaga an-wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Dari memasukkan produk-produk tertentu kepada apa yang disebut dengan kerongkongan, atau ya dari mulut ke bagian dalam tubuh. Meskipun ini di sini ada furuk bahasannya, begitu ya. Yang
tanpa ada perdebatan di dalamnya. Berikutnya, ya. Ya, kalau kejadiannya pada saat ruku dan sujud, ya, puasanya enggak batal, tapi sholatnya batal, harus berwudu kembali. Kalau sholatnya tidak batal. Maaf, kalau puasanya tidak batal. Itu kalau sholatnya ya batal. Kalau posisinya lagi sujud kan, berarti lagi dalam keadaan sholat. Berikutnya poin ketiga. Jadi yang pertama itu memasukkan secara sengaja ya material ke dalam jauf, atau yang kedua memasukkan secara sengaja material ke dalam daerah aros, daerah bagian kepala, bisa kuping, bisa mata, bisa hidung, mungkin bisa kulit ya, pori-pori dan seterusnya. Ya, makanya hati-hati kalau lagi puasa ibu itu jangan kapan supaya tidak berkategori pada poin ini. Terlebih jika antum melaksanakan ibadah saumnya mengikuti madhab Syafi'i. Apa cirinya? Malamnya kalau itu sama bodi, nah itu berarti ikut madhab Al-huqanatu fi ahadis sabilin. yang menginjeksi, nyuntik. Ini kaitannya dengan tadawi, obat. Ya, Abu Nabi. Al-hikmatu Nomor berapa, Tan? 3. Al-huknatu fi ahda sabilaini. Yang keras, tidak mic-nya agak jauh itu kayak. Al-huknatu Al-hikmatu hiknatu fi ahadi sabilaini. ya. Al-hikmatu fi ahadis sabilaini. As-sabilaini itu dari kata sabilani ada fi-nya jadi sabilaini. 2. Dua jalan. Jadi menginjeksi pada salah satu dari 2 jalur. 2 jalur tahu ya? Jalur. Jalur Ya. belakang. Ya. Jalur depan dan jalur belakang. Belakang. Penjelasannya apa itu? Wahia dawaan. Wahia dawaun. Kalau ada domir nggak ngaruh dia, bacanya tetap rofa. Wahia dawaun yahkonu bihi al-marido fi qabli Almarbu al-maridu fi qabli fi fi kubuli qabuli asabil al awal asabil asani. fi Jadi qabuli au duburi al-mu al-mu al-mu'baro anhuma fil matani bisabilaini. Halo, Tan. Cek, cek.
Cek. Dua, jalan. Nah, al-hikmah itu identik dengan tadawi, jadi menginjeksi gitu ya. Misalnya kalau meskipun sekarang tuh injeksi hampir nggak ada ya, dulu ketika kita sakit itu obatnya suntik. Sakit apa aja dulu mau obatnya suntik, nggak ada apa namanya yang lain-lain. Dulu Pak Mantri itu kalau anak sakit obatnya suntik, apa-apa suntik gitu ya. Sebelum ada model tadawi yang sekarang tuh ya ada macam-macam ya. Nah, biasanya yang di injeksi itu kan bagian belakang di daerah pantat gitu ya, ataupun daerah depannya, nyari tempat untuk ya menginjeksi obat tadi ya. Jadi yang ketiga itu adalah menginjeksi atau menyuntikkan material obat gitu ya kepada salah satu dua jalur yang dimaksud adalah dubur atau wilayah dubur dan wilayah kubul, wilayah kemaluan gitu ya. Wahia yaitu dawaun yahtinu bihi al-maridu fi kubulin au duburin, yaitu pengobatan dengan menginjeksi atau menyuntikkan ya bihi dengan obat tadi al-maridu kepada orang yang sakit ya. Ya sama, punggung, bekam itu juga sama kan, diinjeksi juga sama. Bekam itu kalau bisa malamnya ya. Apa ini? Fi kubulin au tuburin ya, pada daerah kubul ya, kemaluan depan atau tubur bagian belakang. Al-mu baru atau persimpangan ya, baru persimpangan anhuma dari keduanya. Ini posisinya itu kalau ada bahasa baru yang berarti tidak persis-persis di tubuhnya, tidak persis-persis di kubulnya gitu. Mungkin bisa di selangkaan, mungkin bisa di paha ya. Seperti orang yang diinfus gitu ya. Kadang kalau tangan udah nggak bisa itu ke kaki gitu, walaupun memang jarang. Tapi kan ada juga kalau penyakit-penyakit tertentu itu kan diinjeksinya di daerah-daerah yang sakit misalnya dan seterusnya. Jadi al-mu'baru atau di persimpangan anhuma antara keduanya yaitu dubur dan kubur. Fi matni bisabilaini, di wilayah atau area dari dua jalur tadi. Jadi tidak persis harus di tubuhnya gitu ya, atau di kubulnya. Meskipun dua-duanya bisa saja, misalnya kalau orang punya penyakit misalnya apa ya, ambeien misalnya, kan ada obat yang memang harus ditembakkan melalui anus gitu, dari dubur langsung. Misalnya pakai anusol itu ya, ada kapsul yang ditembakkan dari bawah ke dalam apa area keluarnya kotoran itu kan ya, karena di situ kan ada pembekakan itu. Nah, itu bisa ya. Ataupun juga bisa melalui bagian depan. Ya, misalnya ada luka misalnya di daerah ovarium atau apa, bisa saja diinjeksi dari situ. Atau juga dari area-area persimpangan dari kedua jalur itu. Kalau sudah
bahasanya mukbar ya berarti ya area sekujur tubuh gitu ya, bisa bagian paha, bagian betis, bagian punggung dan seterusnya. Berikutnya, poin yang keempat yang membatalkan puasa adalah Ya Ustaz, coba. ya Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiya'u amadan. koi artinya muntah. Al-qoi'u Al-qai'u amadan. Muntah dengan disengaja. Fa'illam yata'ammidu lam yab amit dalam itu fiilnya disebut. Fa'in lam yata'ammid oh, fa'illam yata'ammid lam yabtil lam sauma lam yubtil saumuhu saumahu. sauma. Itu bisa dibaca ta'amudu, bisa dibaca ta'amudi. Apa? Ta'amudu bisa dibaca ta'amidu. Ya, terserah. Oh, Ya. gitu. Fa in lam yata'ammid, kalau mau dibaca yata'ammidu, kalau yata'ammudu ya lam yata'ammud ya. In lam yata'ammid atau yata'ammud ya. Maka jika tidak disengaja, hal ini adalah al-qa'inya lam yubtil sauma, maka tidak batal saumnya. Seperti tadi ya. Saumnya memang karena mual misalnya lagi perjalanan dari Haulis dari pun syariah itu telah memberikan rukhsah kalau ada rukhsah maka Allah itu sangat menyukai untuk mengambilnya, jangan mengambil hukum azimah. Ya, enggak membatalkan, tapi kalau sengaja gitu ya, sengaja tadi ke apa itu bintil apa sih amandel itu ya yang gede itu nah gitu ya, terus otomatis dia akan merasa mual dan nanti sebagian makanan yang ada dalam tubuh, sebagian minumnya akan keluar ya. Atau dengan sengaja pada saat sahurnya makan makanan yang memang berpotensi untuk muntah bagi seseorang. Kan ada ya orang yang nggak cocok makan ini, nggak cocok makan itu, gitu ya, dan seterusnya. Atau sejak malamnya udah diniatkan nih besok mau muntahin, nah itu juga sama. Ya. Ketika muntah maka muntahnya dianggap amadan. Berikutnya nomor 5 yang membatalkan saum. Ustaz Wawan barangkali mau
Yang lain. Kak Dede. Al-wata'u amadan fil farji. Bawahnya. Penjelasannya bagaimana itu? Dengan sengaja dalam kemaluan. Al-wata'u apa tadi? Waktu itu meletakkan farji ke dalam tanah. Oh, Setubula, Pak. Islam itu kan menggunakan bukan fala yafturu as-shaimu bil jima'i nasian. Tidak membatalkan bagi orang yang berpuasa dari jima yang tidak disengaja karena lupa. ya. Nah, itu mana ditutup? Fala yafturu as-shaimu bil jima'i nasian. Tidak batal orang yang berpuasa karena jima karena lupa, dengan jima karena lupa. Bulan. Fala yafturu maka tidak batal as-shaimu orang yang berpuasa bil jima'i karena jima nasian karena lupa. Ya sudah nggak kedengaran sih sebenarnya. Baik, al-wata'u amadan fil farji. Ya. Meletakkan kemaluan secara sengaja pada kemaluan atau ya bersama gitu ya. Fala yuftiru as-shaimu, maka orang yang berpuasa itu tidak batal bil jima'i nasya, ketika berjima dalam keadaan lupa. Mungkin tidak jima di siang hari dengan suami istri ya karena lupa, ya mungkin saja namanya lupa, meskipun kemungkinannya kecil tapi memungkinkan terjadi, ya memungkinkan terjadi. Apalagi kalau pengantin baru ya. Berikutnya poin 6. Siapa poin 6? Abu Yahya coba. Al-insalu an mubasyaratin wa huwa khurujul mani bila jima'in wahtaraza bimubasyaratin an khurujil mani bihtilamin fala iftara bihi jazman. Artinya Turunnya dari apa itu Ustaz? Mubasyar. inzal apa inzal? Inzal. Turun ya, turunnya apa? Artinya
mani karena Dan dia mani dari tanpa jima. karena langsung ya, Mubasyar. secara langsung, mubasyar itu langsung. Oh, Al-inzalu an-mubasyaratin itu adalah ya orgasme secara langsung. Nah, pirantinya itu bukan, kalau tadi disebutkan jimanya, kalau ini enggak. Tadi wasilahnya bisa onani, masturbasi, ya, dan seterusnya. Maka itu juga membatalkan. Dengan syarat tadi, furujul mani. Inzal itu furujul mani. Bahasa itunya kan apa istilahnya orgasme gitu ya. Atau pada laki-laki ejakulasi apa namanya gitu ya. Wahwa furujul mani, yaitu keluarnya mani bila jimain tanpa jima. proses senggama, ya. Wahtaroza bimubasyaratin, yang kejadiannya secara langsung, ya. Anil khurujil mani, dari keluarnya mani, ya, ikhtilamin, dengan ikhtilam. Fala iftara bihi jazman, maka tidak membatalkannya secara jazm. Jadi kalau apa namanya, inzalnya itu karena tadi masturbasi atau onani, maka batal. Tapi kalau istilam ini tidak. Kalau istilam itu tidak membatalkan. Karena istilam itu kan tidak disengaja. Kalau nonton yang aneh-aneh ya itu bisa aja. Nontonnya itu sudah menunjukkan adanya aspek hamdan. Ya. Menontonnya itu sudah ada aspek hamdan. Adapun dampaknya itu ya inzal tadi. Dampaknya adalah al-inzalu an-mubasyaratin. Ya. Jadi bisa dengan tadi ya, onani, kemudian masturbasi, bisa juga lihat tayangan-tayangan yang itu. Pokoknya judulnya al-inzalu an-mubasyaratin, mananya hurujul mani bila jima'in. Maka itu membatalkan. Baik, poin 7, 8, 9, 10. Terakhir, siapa mau? Saya Ustaz. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Iqra bisur'ah. Baca yang keras. Ya. Al-haidu wan nifasu wal jununu waruddatu. Ya. Penjelasan bawahnya. Famata toro asyai'un minha di atna'is sawmi abatolahu. Ya, abatolahu. Artinya Haid dan nifas dan gila dan murtad, maka kapan sesuatu toro'a, apa artinya toro'a? toro'atu terjadi. Cek. Pembatal ketujuh
8, 9, dan 10 adalah al-haidu, haid. Nah, ini untuk perempuan ya. Kemudian Kapan sesuatu itu terjadi darinya? Tidak. orang yang seperti ini, walaupun sebagian sudah mulai nampak. Maka orang-orang kayak begitu, ya puasanya batal. Ya, kalau gilanya mendadak. Tapi kalau sebelum puasa sudah gila ya tidak kena taklif, tidak syaratnya belum memenuhi. Ya. Wariddatu, riddah, murtad. Jadi haid, nifas, gila, dan murtad. Maka apabila terjadi salah satunya pada saat berpuasa, maka hal itu akan membatalkan. Famata toro'ah, maka kapan saja terjadi syai'un minha, sesuatu darinya, maksudnya dari haid, dari nifas, dari gila, dan dari murtad, fi asna'i shaumi, pada saat pelaksanaan ibadah saum, abtolahu, maka sesuatu itu akan membatalkan puasa. Nah, ini teman-teman 10 hal yang membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama itu adalah dan yang kedua adalah memasukkan dengan sengaja material apa saja untuk dimasukkan ke dalam mulut, ke tenggorokan, kemudian memasukkan apa saja kepada area-area di sekitar kepala dan area lainnya. Kemudian yang ketiga, menginjeksi obat pada daerah dua lubang atau daerah sekitarnya. Yang keempat, muntah disengaja. Yang kelima, berjima dengan sengaja. Yang keenam, ya keluarnya mani dengan sengaja tanpa ada jima. Ketujuh, haid. Ke-8, nifas. Ke-9, gila. Dan yang terakhir, ke-10 adalah murtad. Baik, sampai sini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita kembalikan kepada Ra'isul Jalasa untuk menutup jalannya jalasa kita pada kesempatan malam hari. Fadhil Ustaz. Suwun Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kita semua sudah belajar bahasa Arab, kemudian aplikasi tentang bahasa Arab, plus lagi kita dapat ilmu mengenai ilmu-ilmu puasa. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, digunakan tatkala Ramadan menjelang kelak. Dan alhamdulillah kita pun sudah ada di penghujung waktu. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di besok hari. Halo, hatur nuhun Ustaz Abu Zaki. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.